assignment untuk year one. Wah, ini RSB-nya bubar, saya langsung ini ya WA, bukan ada WA zaman dulu ya, email supervisor saya. Pak, ini gimana Pak? Ini bencana, ini apa polisinya dirubah. Ya santai-santai, oke ini selesaikan dulu tugasnya, nanti kita diskusikan. Dan akhirnya saya kembali ke ini ya, ke habitat ternyata, oke. Akhirnya saya meneliti pengalaman guru-guru itu ketika RSBI-nya dijadikan tidak RSBI lagi. Oke. Jadilah saya ngobrol dengan guru-guru dari berbagai wilayah di Indonesia tentang pengalaman mereka. Dan narrative inquiry ini metode yang cukup bermasalah bagi orang-orang yang cerewet. Oke, saya kayak ini apa namanya self proclaim cerewet aja ya, enggak apa-apa ya. Saya terus terang, saya orangnya itu suka ngomong, oke. Saya suka berbicara kalau sudah disentil cetik itu, waduh nanti ngomongnya kemana-mana. Kalau disuruh cerita bisa kemana tulis cerita gitu ya, saya menulis cerita anak juga, jadi orangnya memang suka bercerita. Nah, waktu awal-awal saya melakukan narrative inquiry, narrative research, saya untungnya kalau S3 kan waktunya lama ya, jadi kita ada waktu untuk pilot, ada waktu untuk preliminary study itu untuk mencoba metode-metode apa sih yang nanti saya gunakan itu. Interview pertama saya gagal, nggak jadi naratif, jadinya ngobrol gitu. Jadi orangnya nggak apa namanya nggak muncul ya naratif mode-nya gitu. Nah ternyata yang salah saya dengerin, oh saya jumping terus ini saya misalnya orangnya sedang cerita, wah gitu ya Mbak, nah ini itu dia berubah lagi, aduh kok keluar gitu ya. Akhirnya waktu yang kedua Fitri diam, diam. Jadi saya dalam hati selalu ini mengingatkan diri sendiri, jangan ngomong, jangan komentar, dengarkan dulu, kayak kecuali nanti sudah stuck, oke, pakai pocket question dan lain-lain gitu. Naratif ini kalau interview ya, kalau naratif interview kan naratif ada banyak nanti. Tadi Mbak Galus sudah sampaikan juga, nanti mungkin saya akan ada sampaikan sedikit. Ya mungkin kalau ya udah kalau cerewet kita minta aja apa orangnya written naratif gitu ya. Tapi kalau menurut saya naratif interview itu asik ya, asik sekali karena begitu orangnya sampai naratif mode, waduh itu asik sekali. Oh kita baru kayak seperti katanya Cortázar ya, Cortázar 93 sampai hafal ya. Cortázar sampai hafal tahunnya karena saya sering quote itu di tesis saya bahwa naratif itu bisa membuka windows to people's mind. Jadi kita bisa melongok ke dalam apa namanya ke dalam pikiran seseorang yang kalau kita interview biasa nggak akan muncul mungkin ya. Jadi kan kalau kita misalnya pakai semi structured interview, kita tanya-tanya, oke, jawabannya ya udah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau dengan naratif interview, karena dia bebas cerita apa saja, jadi dia bisa memilih mana sih peristiwa yang penting yang akan saya ceritakan. Oke, karena naratif ini biasanya kan untuk meneliti experience ya, experiences. Nanti akan ini saya ceritakan lagi di berikutnya. Oke, jadi naratif, what is naratif? Naratif itu to tell atau to know ya, dari kata guna ini ya. Oke, bercerita. Dan orang itu memang suka bercerita ya. We are storytelling beings ya. Nah ini kalau tadi Mbak Galuh menyebut Pak Gary ya, Pak Gary, Pak namanya agak susah, Pak Bakar Husen. Gimana Mbak? Namanya Bakar Husen. Barhusen, oke Pak. Saya biasanya dalam ini Pak Gary, gitu, Pak Gary Barhusen. Beliau percaya diri. Ini metode yang meneliti apa tadi Mbak? Meneliti pengalaman ya? Iya, pengalaman. Pengalaman ya, oke. Ya ini kalau Klandini dan Cornell ini juga percaya diri juga ya dia ya. Oke. Bentar, ada di sini ternyata. Nah ini, kalau Klandini dan Corneli dia bilangnya educational experience should be studied narratively. Dia bilang should be loh ya. Oke, awas kalau pakai metode lain. ini naratif inquirers ini memang begini ya orangnya. Dan anehnya narsis ya, oke. Tapi itu sebenarnya kita itu bercerita itu bukan narsis, itu sebenarnya lebih reflektif ya. Saya tadi ada baca chat
saya ini sedang menulis tentang pengalaman saya waktu saya kuliah, tentang pergolakan emosi gitu ya. Nanti insya Allah kalau sudah terbit, semoga 2 bulan lagi nih masih in press ya. Pergolakan batinnya itu gimana? Nah itu ketika saya menulis itu, saya tidak saya refleksi, kenapa ya saya bisa begitu? Kenapa saya bisa mengalami masalah itu? Kenapa saya bisa mengalami kendala itu? Kenapa teman saya juga gitu? Jadi seperti itu ya, kita banyak kenapa gitu ya ketika kita menjadi peneliti naratif untuk diri kita sendiri maupun orang lain gitu ya, ataupun kita jadi naratif partisipan mungkin ya, naratif partisipan. Oke, ini kalau kata experience happens narratively. Oke, nanti peneliti yang lain yang kuantitatif enggak, nggak apa gitu ya. Jadi ini kalau kata naratif researcher seperti ini. Dan Klandinin dan Connell ini yang pertama menggunakan istilah narrative inquiry ya, itu tahun 90 kalau nggak salah. Oke, ya tahun 90 ada di publication-nya ya. Dia yang pertama coining this term ya, narrative inquiry di salah satu publikasi tentang oke, takutnya nanti saya salah gitu ya. Oke, jadi kalau narrative inquiry itu apa? Jadi ini ya, this is a way of understanding and inquiring into experience through collaboration with. Kenapa collaboration? Karena ketika bercerita itu kita butuh attending gitu ya. Kita tidak hanya listening kan ya. Beda antara listening, kita tidak hanya mendengarkan, tapi kita attend, we are there. Bagaimana nanti ini juga berkaitan dengan ethicality of narrative research. Gimana sih etikanya? Kalau di University of Manchester, di UOM University of Manchester, narrative study ethical clearance-nya masuk medium, tidak akan pernah masuk yang low risk, masih medium risk. Kalau nggak medium risk, high risk, tergantung dari partisipannya. Punya saya medium risk karena guru dan mereka kan tidak ada saya tidak mengeksplorasi tentang pengalaman tentang trauma kan, cuman pengalaman meskipun ternyata ada banyak cerita sedihnya juga gitu. Ternyata kita sebagai narrative researcher bagaimana menjaga ethicality kita. Nah, gitu nanti ada di salah satu slide saya. Nah, ini why narrative ini ya. What is narrative ini? Jadi terus why ya alhamdulillah juga ya Pak Klandinin dan Connelly ya ini ya ide untuk menelurkan gagasan tentang narrative inquiry yang ternyata asik sekali itu ya, jenis penelitian ini sangat menyenangkan gitu ya. Yang ini asal usulnya nanti sebelum Klandinin dan Connelly itu ada Pak Brunner ya. Pak Brunner itu kalau zaman dulu kan science itu bukan science ya, knowledge itu harus diambil dengan yang scientific approach lah, harus sistematik, harus begini itu rigid ya. Tahun 85 Pak Brunner bilang kan ada dua macam itu knowledge itu kan bisa diinvestigasi baik secara logiko-saintifik atau paradigmatik dan juga secara naratif itu bisa pikir ya, yang salah satu yang pertama menerbitkan itu yang Klandinin dan Connelly ini. Oke. Dan juga mungkin kita secara manusia secara kita sendiri pastinya kita we know that we are storytelling organism ya, we keep on telling story. Baik cerita tuh bisa jadi terapi ya kadang-kadang ya. Kalau teman-teman saya di nursing, di psychology, biasanya mereka menggunakan cerita untuk tujuan terapi ya. Di psikologi biasanya, di nursing ada juga teman saya yang ini menggunakan menggunakan metode ini untuk terapi juga ada. Oke, jadi ini humans are storytelling organism who individually and socially lead storied lives. Oke, jadi memang zaman buku yang ada itu kan oral stories ya, folklore ya zaman dulu. Jadi memang
kita itu sudah bercerita sejak zaman dulu gitu. Kita ditakdirkan untuk menjadi manusia-manusia yang suka bercerita. Nah, saya pendiam. Nah, orang pendiam tuh biasanya kadang-kadang dia ceritanya dalam bentuk lain, kadang dia suka menulis gitu. Eh, saya punya agak agak pendiam, tapi dia kalau nulis tuh panjang, itu bisa jadi novel gitu ya. Mereka bercerita dengan cara yang lain. Ada juga teman saya ilustrator, dia tidak suka ngomong, dia tidak suka nulis, tapi dia menggunakan gambar gitu ya untuk menceritakan apa yang perasaannya dan lain-lain seperti itu. Sangat menarik tadi yang disampaikan Mbak Galuh ya, untuk anak-anak dan untuk apa namanya, untuk yang mungkin kurang bisa bercerita ya, bisa menggunakan gambar nanti kita yang interpretasi, atau gambar itu bisa jadi stimulate. Mungkin pernah dengar stimulated recall interview. Interview dengan stimulated recall. Jadi kita menggunakan suatu media untuk mengingatkan orang itu pada pengalamannya. Nah, gambar itu bisa jadi ini, bisa jadi media itu, bisa jadi instrumen ya untuk mengingatkan dia, oke, pada mungkin pengalaman-pengalaman tidak tahu sedih atau bahagia ya di masa di suatu masa begitu. Teman saya ada salah satu dia menggunakan gambar untuk mengeksplorasi pengalaman intercultural experiences dari students. Nah, jadi dia meminta kita membuat gambar gitu, terus kenapa gambarmu begini? Coba diceritakan. Ada yang gambar mata gitu. Kenapa mata gitu? Karena waktu saya baru datang di negara yang asing tuh, saya itu all eyes, saya masih melihat. Jadi itu bisa. Kadang kan orang kalau justru bercerita, ayo cerita, cerita oh ya dari awal dari apa. Nah kalau mungkin yang orang-orang seperti itu kita bisa pakai stimulated recall. Bisa pakai video juga bisa, foto juga bisa. Saya pernah pakai foto untuk anak-anak SD. Saya waktu itu kebetulan jadi riset assistant di Manchester dan harus interview anak-anak SD itu lucu sekali. Jadi ya agak-agak susah, heboh dan lucu lah ya kalau anak SD, tapi kita harus gimana cara dapat data gitu ya. Nah, jadi kita bisa misalnya menggunakan foto. Kalau kamu lihat foto ini, coba diceritakan waktu kamu ngapain, terus gimana perasaanmu dan lain-lain itu nanti bisa menimbulkan cerita juga. Kalau orang seperti saya atau di kita ya, sebenarnya dosen-dosen ini kalau sudah dipencet tombolnya susah ya untuk berhenti. Saya pernah dulu waktu S2 ada tugas ada tugas untuk presentasi 2 jam. Wih, kita heboh, ya ampun presentasi 2 jam, gimana ya kita, wah, nanti kita nggak cukup bahannya. Nah, begitu kita presentasi, waduh susah berhentinya. Oke, pasti seperti itu ya. Insya Allah ini pengalamannya sama ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Ini dari Creswell juga. Saya adaptasi Creswell, ini langkah-langkahnya untuk tesis saya. Kalau di UK S3 namanya tesis, balik ya. Nah, jadi sama juga saya yang pertama, apakah naratif riset ini cocok untuk meneliti ini topik saya, karena topik saya adalah experiences, makanya saya secara teori cocok, secara saya professional reflection juga cocok gitu. Jadi ya udah berarti naratif gitu ya. Oke, saya dulu sampai mencari experience itu apa sih menurut Dewey, menurut ini. Oke, jadi saking pingin tahunya cocok nggak sih naratif, nah gitu. Terlalu banyak bertanya-tanya gitu ya. Accessing and recruiting participants ini bisa dengan berbagai cara. Bingung Bu, ini apa harus dengan kriteria tertentu atau bagaimana gitu kita kalau merekrut partisipan, apakah kalau di kelas tuh harus ambil yang pinter sama ambil yang ini ya agak mungkin agak kurang. Research kan apalagi kita meneliti experiences, yang penting kan orang itu punya experience gitu ya. Jadi partisipan ya udah partisipannya yang punya experience tentang suatu hal yang akan kita teliti gitu. Kalau masalah yang lain-lain bisa jadi konteks. Kita jadikan konteks data. Oh, orang ini seperti ini, background-nya seperti ini. Oh, makanya ceritanya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bisa, tapi orang lain bisa juga melakukan yang lainnya misalnya saya ingin meneliti pengalaman memang anak-anak yang pintar bahasa Inggrisnya yang nilai TOEFL-nya kok bisa ya nilai TOEFL-nya misalnya 650 ke atas, gimana sih dia pengalamannya. Nah, kalau itu karena kita sudah setting kriteria yang TOEFL-nya 650 ke atas ya udah kita cari
gitu. Seperti itu. And then generating stories from the participants yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara tadi, dan nanti mungkin kita bahas lagi. Nah, collecting information about the context of the stories. Ini penting sekali ya konteks ya, karena kita tidak bisa memahami suatu cerita tanpa tahu latar belakangnya apa sih dia kok bisa melakukan ini, kenapa ini bisa terjadi. Nah itu kita harus lihat konteksnya. Seperti data saya kan tentang pengalaman guru-guru mengajar menggunakan bahasa Inggris dan kemudian dia bilang ini bahasa Jawanya ya, nanti saya terjemahkan. Oke. "Iya Mbak, waktu itu aku sampai luwoyo, gelo nemen aku." Nah, kayak gelo itu kan really disappointed gitu ya. Nah, itu susah nih kalau diterjemahkan jadi panjang gitu ya. Oke, saya loyo. Loyo tidak hanya lemes, tapi ada lemes, hilang motivasi dan lain-lain. Nah, kenapa ceritanya seperti itu? Ternyata konteksnya dia itu guru yang sangat suka mengajar menggunakan bahasa Inggris, dan beliau sudah ikut banyak pelatihan. Beliau memang awalnya dulu nggak bisa gitu, tapi suka tapi nggak bisa, terus berjuang. Nah, dan dari perjuangannya akhirnya bisa. Ketika sudah bisa, di reverse. Nah, makanya pengalamannya seperti itu. Nah, itu bisa nanti kita analisis yang seperti itu, background itu bisa jadi informasi untuk analisis datanya. Transcribing participant stories, terus restoring participant stories. Oke. Waktu ujian, saya dulu kan sangat antusias ya dengan metode penelitian saya ini. Jadi saya ingin mengikuti semua stepnya. Restoring, saya pokoknya gimana, pokoknya saya ingin restoring yang main naratif gitu ya. Dan itu butuh waktu lama sekali, berapa ya, sekitar mungkin setengah tahun lah gitu ya. Waktu ujian saya ditanya sama penguji saya, ngapain kamu restoring your naratif? Emang ini kalau nggak di restoring nggak bisa dianalisis. Alasan yang pertama gitu ya, memang ada alasannya rasional. Yang pertama karena saya menggunakan holistic content analysis gitu ya, memang itu harus cool ya. Yang kedua karena saya penasaran gitu ya, memang penasaran gimana sih story ini kalau di restory jadi apa. Tapi restory yang saya tidak seperti yang dilakukan, mungkin tidak ekstrim ya. Ada teman saya dulu yang ekstrim, datanya itu jadi puisi, ya ampun, ada yang jadi puisi, ada yang jadi naskah drama gitu, ada juga. Itu restory yang to the extreme gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Oke, kalau saya ya menggabungkan, mungkin mirip dengan ceritanya Mbak Galuh ya. Saya ada beberapa stage untuk interviewnya. Yang pertama ada narrative interview, habis itu ada semi structured interview juga untuk saya menggali lebih banyak lagi tentang hasil dari naratif interviewnya itu. Karena kalau naratif interview kita nggak bisa interrupt ya, tidak bisa interrupting. Jadi saya janjian lagi dan itu bisa beberapa kali. Nah itu yang nanti jadi intake story, dan saya hanya menambahkan kata sambung, dan itu harus transparan gitu ya. Saya nambah apa, saya ngurangi apa. Nah itu yang itu harus transparan sekali, karena kita kan tidak bisa ya kita mengubah data gitu ya. Analyzing participant stories ya itu pasti itu, dan collaborating with participants. Di sini untuk collaborating with participants ini ada juga ya, sangat tidak suka dengan istilah member checking gitu ya. Saya dulu pernah pakai, kalau orang kuanti biasanya member check atau jenis yang lain ya, atau kualitatif, tapi yang mungkin pakai kata member checking, kita bilang aja collaborating with participants. Nanti kita kirim lagi, Bu ceritanya seperti ini sudah benar enggak? Ini saya menangkapnya. Nah seperti itu. Oke, Bu ya, ada. Oke, ini sampel data generation method yang pernah saya lakukan. Ini saya pernah naratif interview. Waktu itu saya bingung juga itu ya. Saya karena mungkin saya agak grogi ya, dosen saya itu memang
salah satu ini ahli naratif gitu ya. Jadi pokoknya kalau di Manchester kita sebut naratif pasti pikirannya Richard gitu aja, Richard Frey namanya ya. Jadi saya selalu grogi nih. Coba kamu coba ini coba praktekkan kamu kalau naratif interview sama partisipanmu gimana? Praktekkan ke saya. Wih, grogi banget gitu ya. Sangat grogi gimana kalau saya nggak dapat ini. Nah, ini saya nggak tampilkan juga, sorry ya. Untuk naratif interview itu bisa berbagai cara. Kalau saya pakai Josh Selson, pakai caranya Josh Selson. Jadi umbrella question-nya itu ya research question-nya itu. Oke, itu umbrellanya. Terus habis itu kita memang nanyanya terbuka ya. Mohon bisa diceritakan ya bagaimana pengalaman Bapak waktu itu menggunakan bahasa ini ya, bahasa Inggris ya untuk mengajar matematika. Gimana pengalamannya itu diceritakan. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau di Josh Selson kita boleh ada pocket question gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya partisipannya stuck itu bisa kita keluarkan. Tapi sebagian besar kita nanyanya ya, oke, begitu ada lagi. Apa ada pengalaman lagi? Mungkin ada pengalaman yang aja terus ya sampai santannya itu putih, apa santannya bening ya, kita peres terus. Nah, setelah itu baru kita nanti gali lagi dengan metode. Kalau saya dengan semi structured interview yang pertanyaannya saya generate dari naratif ini, dari hasil naratif interviewnya. Jadi pertanyaan untuk masing-masing partisipan beda karena memang itu kan semacam clarificatory questions ya, dari klarifikatory dan minta elaborasi ya, ada beberapa hal yang kita ingin dia elaborate. Oke, dan untuk naratif interview seperti yang saya ceritakan tadi, yang saya dulu naratif interviewer yang ini ya, yang tidak baik ya, karena saya suka jumping gitu, saya suka menyela gitu ya, kok menarik ya, tiba-tiba keluar, nah gitu. Nah itu kita harus resist, harus tahan, kita jadi harus senyum, oke, oh gitu ya, wah gitu. Jadi kita attending ya, kita tunjukkan attending, tapi tidak interrupting, karena kalau interrupting akan train of thought-nya putus, nanti lain lagi ceritanya, akan berubah. Kalau naratif interview kita itu aiming for narrative mode. Jadi kita harapkan nanti partisipan kita itu sampai pada narrative mode. Kalau udah narrative mode dia udah cerita ya, cerita apa yang dia biasanya akan menceritakan apa saja di situ ya. Tadi ada mungkin saya tadi intip juga ada pertanyaan, gimana nanti apa yakin kalau naratifnya ceritanya itu benar nggak sih? Itu ada yang namanya narrative truth ya. Jadi yang benar tuh ya udah yang diceritakan itu, kita tidak perlu mempertanyakan, tidak perlu pakai apa namanya itu lie detector ya, sekarang ada ya itu yang gitu, kalau bohong kena setrum gitu. Jadi ya yang benar ya udah yang diceritakan itu. Saya dulu pernah sampai debate dengan salah satu profesor, beliau positivis sekali ya. Kalau naratif ini kan di interpretivis ya. Beliau sangat positivis, ahli statistik dan lain-lain. Kita di salah satu forum beliau nanya, kalian anak-anak naratif, hei kalian gitu, iya Pak, anak-anak naratif, ngapain sih kalian meneliti naratif? Emang kalian dapat apa? Oke, general truth apa namanya? Nanti kalian apakah dapat truth? Apakah kalian bisa membuat sesuatu yang bisa digeneralisasi? Wah, gitu kita nggak bisa jawab waktu itu. Apa ya? Jadi kita mempertanyakan pilihan ini hidup kita ya. Kenapa saya memilih naratif ya? Ini apa? Saya tidak bisa menciptakan suatu truth. Saya tidak bisa menampilkan, bukan menciptakan, saya tidak bisa mendapatkan suatu truth. Terus apa gunanya? Oke. Ternyata tidak begitu gitu ya. Tidak begitu apa namanya? Konsepnya gitu ya. Oke. Memang kalau peneliti kita sama-sama lah ini ya posisinya. Kalau peneliti yang positivis memang mereka bisa menggeneralisasi dari data yang besar. Tapi apakah mereka bisa going in depth gitu ya? Bisa mengeksplorasi sampai jauh ke dalam apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih yang sebenarnya dipikirkan. Nah, itu kan bisa juga menjadi kontribusi misalnya untuk misalnya policy making gitu kan, bisa juga untuk memperbaiki sesuatu tuh bisa juga, karena pengalaman orang itu juga berharga ya, itu input yang bisa kita jadikan insights ya. Memang tidak tergeneralisir, masing-masing orang pengalamannya akan berbeda dengan sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi justru di situ
di situ indahnya ya, justru di situ intinya gitu ya. Kenapa orang-orang kok bisa pengalamannya berbeda-beda? Apakah ada kesamaan? Apakah ada perbedaan? Apakah ada pola? Nah, seperti itu. Nanti yang kita teliti. Bu Fitri, mohon maaf menyela kurang 3 Bisa menit. diaringkan. Ya, Mohon maaf 3 menit. menyela kurang 3 menit. Waktunya? Oke. Ya, biar ada nanti Oke. ada sesi tanya jawab, sesi diskusi yang Oke, ganjil. baik. Oke. Siap. Insya Allah bisa. Oke, diary entries ini bisa diary kita sendiri atau yang kita bisa, makanya kolaborasi ya. Kalau nggak kolaborasi ya dia nulis diary sekali udah selesai gitu. Jadi kita ini masa diary namanya ya, catatan ya jadinya ya. Bisa juga written naratif seperti yang Mbak Galuh tadi punya juga ya. Dulu teman saya menggunakan itu, jadi dia punya kalau dia bikin sampel story gitu ya. Jadi dia meneliti tentang visibly ethnic minority feminist NES ya, native English speaking teacher. Jadi dia orang Filipina meneliti tentang itu. Jadi dia punya pengalaman juga, dia menulis ceritanya. Ada plus minusnya sih. Kalau plusnya, oke, Ena datanya ini, kata dia kalau minusnya, jadi orang-orang mengikuti polanya dia. Ya memang semua semua metode it comes with consequences ya. Tapi kita yang sesuai untuk konteks itu bagaimana gitu. Oke, jadi menyenangkan juga sih itu ya. Jadi kita bisa dapat cerita seperti yang oke, beda ceritanya tapi kerangkanya mungkin ini ya masih sejalur. Nah, restoring ini data generation kemudian restoring. Restoring itu perlu atau nggak perlu sih? Ya bisa perlu, bisa jadi nggak, tergantung jenis datanya, jadi tergantung kita mau analisisnya bagaimana. Kalau kita nggak mau analisis holistik, kita cuma mau analisis tematik atau kategorikal, ya udah data mentah aja nggak apa-apa sebenarnya, bisa aja. Tapi kalau mau holistik ya memang harus history. Dan Klandinin Connelly itu they argue bahwa ya udah kalau penelitian naratif itu ya dilihatnya secara holistik sebagai suatu cerita ya, jangan dipecah-pecah lah gitu. Ada penelitian lain yang begitu, tapi pada perkembangannya bisa kita penelitian naratif bisa pakai thematic analysis, bisa pakai categorical content analysis, itu bisa. Oke. Nah, ini cara-cara restoring ya. Ada macam-macam. Nih ada problem solution, three dimensional. Kalau saya dulu ya itu simply saya ingin membuat cerita saya jadi satu karena memang saya harus melakukan holistic content analysis. Oke, any other ways to do it? Ya, oke. Ini dulu teman saya ada yang ini. Possible data analysis, ini ya, kalau Lieblich itu, Bu Lieblich, dia proposing ada namanya holistic atau categorical content perspective ini, jadi kita fokus di kontennya. Kalau form kita di structure, mirip-mirip sama Labov, sama Todorov, gitu-gitulah. Pakai narrative structure gitu ya. Ininya. Nah, kalau ethicality ini harus diperhatikan juga ya untuk naratif. Jadi kita misalnya kalau partisipan udah nangis gitu ya, dia cerita udah nangis, gimana apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya kita harus berhenti dulu, kita lanjut ke kapan, nah gitu. Jadi kita memang harus sangat responsibel ya. Validity in narrative inquiry, validity apakah qualitative result harus valid, nah gitu. Mungkin ada istilah-istilah yang lain, misalnya credibility, trustworthiness, seperti itu ya. Meskipun itu ya 11-12 sama validity ya kalau di quantitative research. Kalau untuk naratif ya bisa kita pakai reflexivity, collaborating with participants ya, peer debriefing ini yang tadi ya yang member checking itu ya. Reflexivity itu apa? Reflexivity itu kita menunjukkan posisi kita secara transparan, kita itu siapa dalam penelitian ini. Apakah kita misalnya ada power asimetri atau bagaimana. Nah, gitu kan nanti ada implikasi-implikasinya. That's why kita harus ada section atau paragraf mungkinnya kalau jadi kita itu siapa di situ. Misalnya saya seorang teacher trainer dan saya meneliti tentang ini pengalaman guru-guru tentang ini, atau misalnya saya seorang guru, saya meneliti tentang pengalaman mahasiswa saya. Nah, gitu itu kan ada implikasinya juga.
Oke, dan juga bisa pakai tick description ya. Tick description kita munculkan data-data nanti dalam report kita. Mungkin itu ya, sudah sampai thank you. Oke, terima kasih banyak Mbak Uli. Oke, Over to you. baik. Terima kasih Bu Fitri atas Ya, penjelasannya yang sama-sama. atas pengalamannya, cerita pengalaman bagaimana pada saat melakukan penelitian naratif begitu ya. Ini sudah banyak pertanyaan, makanya saya tadi mohon maaf saya harus cut waktunya karena Oke, iya, iya, agar ada baik-baik. kesempatan untuk berdiskusi, untuk ngobrol kan karena tema kita ngobrol seru gitu kan. Jadi biar partisipan juga bisa ikut aktif untuk ngobrol juga gitu. Tadi di awal pembukaan sudah saya sampaikan bahwa kita bukan seperti di forum, bukan seperti di kelas, tapi kita seolah-olah ada di kafe. Jadi siapapun boleh ngobrol. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau saling melengkapi silahkan. Ada yang mau share seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Yuda Martin tadi, itu kami akan sangat dengan senang hati sekali dan kita belajar bareng di sini karena kita belajar bareng di sini. Oke. Dan juga terima kasih juga Bu Galuh sudah share materi tanpa diminta, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini memang sangat dermawan untuk berbagi ilmu gitu. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Itu ada pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Pak Denny. Mungkin Bu Galuh dan Bu Fitri nanti bisa saling melengkapi dalam menjawab. Monggo saling sahut aja kita karena sangat santai obrolan kita kali ini. Oke, bagaimana kita membuat argumen tentang jumlah partisipan yang sedikit dan hanya satu sekolah atau kampus? Itu pertanyaan pertama. Monggo, siapa yang mau? Bu Galuh atau Bu Fitri? Ya, saya awali dulu, nanti Mbak Fitri pasti akan hanya melengkapi. Ya, ya nature-nya kualitatif itu kan memang tidak terkait dengan banyaknya partisipannya. Kalau kuanti memang the more the better. Tapi kalau kualitatif memang kita memilih yang memang the richness of the data. Jadi kalau di luar mungkin Mbak Fitri juga pengalaman satu pun boleh. Iya. Nah, tetapi kadang kita berhadapan dengan konteks pendidikan yang berbeda. Di sini memang satu tuh seperti pengalaman teman saya, jangan satu lah, kalau bisa dua. Jadi artinya masih menganggap bahwa kuatirnya satu itu tidak mewakili ya. Padahal kalau di saya waktu mengerjakan tesis saya satu yaitu biografi saya, autobiografi saya sendiri itu cukup. Dan saya juga membaca beberapa publikasi ada yang satu. Sepanjang memang representativeness sudah bisa diperoleh ya bahwa memang partisipan ini memiliki data yang sangat kaya untuk dikaji. Jadi itu pertimbangannya. Lalu partisipannya yang mana? Apakah satu sekolah atau satu kampus? Nah biasanya kita memang menuju pada partisipan lembaga atau sekolah. Jadi kita melihat fenomena yang akan kita teliti ada di satu sekolah tertentu atau kampus tertentu. Nah itulah yang akan kita tuju lalu mencari partisipannya melalui kriteria-kriteria tadi, lalu melalui preliminary study, ya kita mendatangi kampus tersebut, meneliti beberapa dosen yang mengajar writing, lalu kita mencari yang sangat dekat dengan kebutuhan kita. Jadi itu Pak Denny ya. Oke, Bu Fitri mau melengkapi? Iya. Oke, baik. Ya, sangat setuju ini ya. Memang tidak jumlahnya kalau bisa ya jangan terlalu banyak gitu. Karena nanti kalau terlalu banyak kita yang akan pusing. Dulu saya pernah kita ada session dengan Pak Tom Wengraf itu ya, yang BENIM ya, yang biographical itu ya, yang beliau yang punya metode BENIM. Ada teman saya nanya ya, orang Asia ya. Kalau di Asia kan biasanya memang banyak-banyak ya ini ya pesertanya ya, apa partisipannya ya. Oke. Jadi teman saya, Pak, kalau naratif itu berapa sih Pak? Ini Pak 30. Ini 10 aja saya sudah kaget, kamu bilangnya 30. Nah gitu. Jadi memang partisipannya tidak perlu terlalu banyak kecuali memang kita punya akses ini ya, memang penelitiannya mungkin lama atau apa, datanya memang perlu sebanyak itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang hanya misalnya kita mau meneliti naratif tentang seseorang yang
misalnya pengguna bahasa apa yang tinggal satu misalnya sesepuh yang hanya seorang ya beliau atau misalnya mau meneliti tentang autobiografinya ya sebagai misalnya autobiografi seorang sebagai guru atau sebagai dosen, nah itu memang hanya satu. Sama mungkin Mbak Galuh tadi untuk tesisnya autobiografi ya, teman saya ada juga untuk kalau di sini disertasi ya, untuk disertasi dan ya karena autobiografi ya sendiri ya jadinya seperti itu. Kalau saya ada 7 participants dan 2 konteks participants. Jadi 7 orang guru dan 2 orang teacher trainer. Jadi saya ingin mendengar dari teacher trainer gimana sih, saya ingin contextualizing, ingin memahami cerita guru itu dengan bertanya ke teacher trainernya. Meskipun saya teacher trainer tapi saya tidak nanya saya sendiri ya pastinya. Oke, nanya ke teacher trainer yang lain yang terlibat banyak berkaitan dengan kegiatan kedutaan. Oke, mungkin itu teman dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Galuh dan Bu Fitri atas penjelasannya. Yang kedua, ini banyak yang menanyakan juga. Saya masih ragu dengan dasar dan rasional ketika membedakan case study dan naratif. Mohon dijelaskan benang merah dari kedua penelitian tersebut. Itu. Terus itu juga banyak berkaitan, ada banyak yang mempertanyakan antara naratif, inquiry dan juga case study. Itu. Monggo. Oke. Ya memang di penelitian kualitatif itu tidak bisa secara eksklusif dibedakan. Sangat sulit sekali ya. Kalau di kuantitatif kan sangat jelas bedanya antara eksperimen itu sangat jelas, tapi di kualitatif secara alamiah itu sangat sulit. Nah, yang membedakan data biasanya. Kalau case study dan narrative inquiry data. Narrative inquiry datanya kan cerita. Ya, kalau case study memang harus ada case yang melatar belakangi penelitian kita. Tadi saya di chat box sudah share juga tentang tulisan yang merger atau menggabung antara case study dan narrative inquiry. Itu membuktikan bahwa di kualitatif itu sangat memungkinkan merger tadi. Ada naratif, etnografi juga ada. Jadi memang itulah kefleksibilitasan kualitatif. Jadi kualitatif kita seperti masuk hutan belantara. Jadi nanti ketemu macam-macam. Saya juga pola pikirnya kualitatif. Ke pasar itu mau beli sayur-sayuran, pulang-pulang dapatnya dapat daging. Iya, daging, buah, ikan dan lain sebagainya. Itu pola pikir kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu ke pasar cari telur ya dapatnya telur. Iya. Dengan kuantitas yang sama dengan catatan ya, Bun. Iya, jadi fleksibilitas itu nanti kita membuat rambu-rambu sendiri. Ya. Oke. Untuk penentuan subjek, penggalian dana dan instrumen yang digunakan mungkin? Dana atau data? Data. Waduh, penggalian dana, saya bilang penggalian dana ya. Kalau gara-gara dia bilang ke pasar ini saya. Kalau subjek saya, pengalaman saya itu saya membuat kriteria dosen-dosen siapa saja yang mengajar menggunakan collaborative writing. Saya mewawancara awal dan juga mengamati persepsi beliau dulu. Saya melakukan penelitian awal kepada 10 dosen bahasa Inggris yang mengajar writing. Saya minta beliau untuk bercerita orientasi writing-nya apa. Ternyata saya menemukan 3 dosen yang orientasi pembelajaran writing-nya ke proses approach. Nah, proses approach ini menjadi payung bagi collaborative writing. Maka saya memilih ketiga dosen tersebut sebagai partisipan saya. Dengan dasar itu tadi, 3 dosen itu berorientasi proses approach dalam mengajar writing. Itu pertimbangan saya. Ya. Oke, mungkin Bu Fitri mau melengkapi? Oke, baik. Untuk case study dan naratif inquiry ya, ya itulah indahnya kualitatif research itu kita bisa gabung-gabungkan ya segala banyak hal ya, bahkan nanti frameworknya itu bisa macam-macam gitu ya, bisa baik analytical maupun konseptual frameworknya bisa ini ya, bisa macam-macam juga. Kalau
bedanya naratif dan case study. Kalau case study itu ya sebagai layaknya ini ya, case study itu salah satu cirinya itu dia itu dilihat dari berbagai lenses gitu ya. Jadi kita kalau bilang case study ambil datanya cuma satu gitu, gitu kan gimana kita investigasi suatu case dengan satu data itu satu macam data itu kan nggak bisa, sama seperti kita menginvestigasi suatu masalah itu misalnya suatu apa kasus apa pencurian itu kan kita lihat oh lihat dari jejaknya, oh lihat interview ini. Nah itu jadi kalau case study itu biasanya cirinya itu itu ya di multi apa namanya model untuk ambil datanya gitu ya. Jadi tinggal triangulasi di aktif yang ciri khasnya ya cerita itu ya harus ada story-nya. Jadi ada seseorang yang ini ada satu mahasiswa bilang penelitian saya ini naratif. Kenapa? Karena ini adalah saya meneliti experiences gitu ya. Oke. Jadi meneliti experience kan bisa juga dengan cara yang lain gitu ya, tidak harus naratif gitu kan ya. Bukan berarti memang naratif itu bagus untuk meneliti experience, tapi apakah semua experience diteliti secara naratif kan tidak otomatis seperti itu. Ya kalau mau ini apa namanya disebut naratif riset berarti harus ada ciri-cirinya, harus oh ini melibatkan cerita, mungkin ada restoryingnya, mungkin nanti oh data analisisnya begini, mungkin pakai Labov, mungkin pakai Todorov, mungkin pakai Lieblich atau pakai yang lain, nah seperti itu. Nah kalau digabungkan tadi ya, digabungkan apa namanya case study sama naratif, bisa jadi naratif itu bisa misalnya embedded itu ya, jadi salah satu apa namanya metode mengambil datanya nanti bisa digabungkan, atau bisa juga naratif dengan mengembedkan prinsip-prinsip dari case study juga bisa ini ya bisa saling silang. Yang kalau dalam qualitative research itu there is no best method, tidak ada metode yang terbaik, itu nggak ada. Yang penting kita ini ya apa namanya justification, kita mau ngapain aja boleh, mau pakai gambar, mau pakai ini, mau pakai itu boleh, asalnya kita justifikasinya apa gitu ya. Justifikasi kita bagaimana tadi ke pasar di catatannya beli telur, ternyata buah. Nah, justifikasinya apa? Oh, buahnya lagi diskon gitu. Nah, seperti itu. Kalau untuk pemilihan partisipan mirip juga dengan Mbak Galuh. Kalau saya dulu pakai kuesioner dulu untuk melihat bagaimana sih mereka persepsi mereka tentang pengalamannya bagaimana. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Nah, itu kan kita pengennya dapat apa rich ya, insight yang lebih rich. Jadi saya campur aja gitu ya. Tapi juga gitu kalau ternyata yang sudah tadi kita nggak dapat, nah kita snowballing juga ya, kriterianya nanti bisa kita sesuaikan juga. Yang penting kalau saya dulu yang penting dia punya pengalaman pernah mengajar pelajarannya dengan menggunakan bahasa Inggris dalam ketika baru awal RSBI, ketika sedang, dan ketika di reverse, karena saya ingin meneliti reversalnya. Kalau dia dulu sekarang berarti nggak bisa, harus melalui reversalnya juga. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terus pertanyaan yang berikutnya yaitu dari Pak Kiki. Saya menginterpretasikan jika ada kemungkinan dalam narrative inquiry akan menggunakan alat validasi yang banyak karena terlalu banyaknya aspek yang ditemukan dalam data sebuah biografi. Apa yang harus peneliti lakukan? Berjalan dari teori dulu, top down, atau berjalan dari data dulu, bottom up, atau dua-duanya? Pertanyaan pertama. Asal tidak sambil jalan-jalan ya Pak Kiki ya. Apa itu dulu dijawab, nanti lupa. Ya, nanti monggo. Itu pertanyaan yang pertama dulu. Oke. Monggo. Mbak Galuh dulu. Oke. Ya, memang di disertasi saya menyebut itu masuk step ke-7 kan ya. Validate the accuracy of the report. Nah, di sini saya menguraikan to maintain the accuracy and credibility of narrative account. I kept collaborating with participants. Jadi salah satu cara untuk menjadi sumber atau mengukur validasi tentang laporan kita tadi itu ada kolaborasi. Jadi Mbak Fitri mengatakan kolaborasi. Memang member checking itu bahasanya kuantitatif. Memang kebetulan pembimbing saya
ini validasinya gimana? Loh, Bu, validasi kan kuantitatif. Makanya saya mencari-cari bahwa validasi juga tersentuh di area ini. Jadi collaborating with participants mulai dari proses mengumpulkan data, proses restoring sampai proses pelaporan. Nah, jadi kuncinya tadi Mbak Fitri bilang kolaborasi itulah untuk memaintain validasi. Ketika pelaporan pun finish, ya, kita melakukan, saya sekali lagi menyebut member checking dan triangulasi tadi, dan untuk mengkonfirmasi atau diskonfirmasi fakta-fakta yang tidak sesuai dengan cerita aslinya. Nah, kemudian saya menjabarkan fase-fase atau step-step untuk mengelaborasi proses validasi tadi. Saya membuat chapter khusus dalam subchapter khusus dalam disertasi dengan bahasa the quality of the study untuk membackup proses yang ketujuh dalam prosedur narrative inquiry tentang validasi tadi. Saya sudah sedikit tadi menggambarkan bahwa untuk mengawal quality of my study itu, saya membuat peta bahwa pertama itu tadi saya membangun rigorous ya, kemudian trustworthiness dari studi saya. Trustworthiness itu bisa saya gapai dengan credibility, transferability, dependability, and confirmability. Semuanya dalam rangka membackup validasi dari studi. Itu yang saya lakukan. Monggo Mbak Fitri. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Untuk sebenarnya member checking nggak apa-apa ya kita pakai istilah itu, tapi dosen saya aja yang mungkin beliau ngapain sih kamu bilang, tapi saya yang ada di otak saya selalu member checking. Oke. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga kita member checking juga kita berkolaborasi dengan partisipan kita. Betul. Ya. Kalau validasi apa namanya, bagaimana kita menjaga trustworthiness, menjaga credibility dari penelitian naratif kita. Kalau di penelitian saya, reflexivity itu ya yang harus muncul ya, reflexivity, karena saya kan insider gitu ya. Saya juga teacher trainer, saya juga orang Indonesia gitu. Jadi saya munculkan itu dari awal. Jadi saya refleksif ya, reflexivity ya, bukan reflectivity tapi reflexivity. Dan juga ada thick description dari data yang saya tampilkan itu ya, vignette-vignette-nya apa, ekstrak ya, data ekstraknya. Di translation, jadi translation itu ada validatornya, ada 2 orang waktu itu teman saya gitu ya, karena kan untuk memastikan apakah ini translationnya sudah mencerminkan ya, sudah mencerminkan data yang ini ya, yang diminta gitu. Jadi seperti itu. Kalau untuk validasi yang seperti kuantitatif, tidak, kita menjaga kontennya dengan tadi betul dengan kolaborasi ya, dengan kolaborasi dengan partisipan. Kita selalu bertanya, ini yang saya tampilkan sudah oke, apa sudah menangkap, apa sudah menangkap pengalaman Mbak dan Ibu, atau mungkin ada yang berbeda, nah seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin sebelum sebelum ke pertanyaan kedua dari Pak Kiki, mungkin ada tanggapan secara audio langsung dari ya. Monggo. Terima kasih Bu Lil. Ya, bayangan saya ketika tadi bicara mengenai triangulation, memang sebenarnya dari yang saya rangkum dari penjelasan Bu Fitri dan Bu Galuh adalah pada akhirnya ketika kita awalnya memang sudah punya konsep misalnya, tapi kemudian konsep ini kemudian berubah ketika misalnya mengambil data, dan kemudian ternyata dari data kita juga ternyata menemukan banyak yang namanya kualitatif. Kemarin ya saya juga melakukan penelitian kualitatif yang kemudian dari data ini ternyata banyak sekali yang bisa saya gali, dan kemudian apa yang seharusnya saya lakukan itu yang kemudian saya juga sudah ya alhamdulillah, terima kasih banyak sudah dijelaskan mengenai proses triangulasi. Memang pada akhirnya itu tadi mungkin fokusnya itu yang kemudian saya bayangkan ya ternyata emang ya harus fokusnya itu sendiri yang kemudian penting, sangat penting bagi penelitian ini.
Itu, terima kasih. Itu tanggapan saya. Namun melanjutkan sebelum Bu Ulil membacakan pertanyaan kedua saya juga sedikit bicara membaca tadi pertanyaannya yang hampir sama dengan saya adalah bagaimana dengan bias false memory misalnya. Ketika saya menginterview atau melakukan interview dengan partisipan misalnya, kemudian dia menceritakan, oh iya saya dulu seperti ini misalnya, tapi kemudian seberapa yakin kita bahwa itu adalah ceritanya udah benar, memori yang diingat adalah memori yang paling benar, jangan-jangan itu adalah memori yang, kalau kita bicara dalam teori psikologi kan ada trauma kadang-kadang dalam teori trauma itu ada hal yang berusaha kita lupakan dan kemudian kita membuat cerita baru untuk menutupi trauma tersebut. Itu yang bagaimana kalau menghadapi hal tersebut. Itu pertanyaan. Terima kasih Bu Ulil, saya sudah memberikan pertanyaan kedua saya. Terima kasih juga Pak Kiki ya. sudah dijawab ditanyakan langsung pertanyaan keduanya. Oke. Monggo. Boleh saya menanggapi dulu? Boleh. Nanti takut lupa. Oke. Ya itu yang saya sampaikan tadi itu ada namanya naratif truth gitu ya. Jadi kebenaran naratif ya, cerita yang disampaikan itu ya yang kita tangkap, kita tidak bisa prejudis, paling bohong ya dia, paling menutupi sesuatu. Nah, kalau kita mau membuka tadi kan seperti kata Cortázar, window to people's mind, to human's mind, kalau katanya Klein Kondili itu portal into someone's world. Nah gitu, gimana cara kita membuka portal itu, kita bisa masuk ke sana. Nah itu bisa di narrative mode. Jadi kalau sudah sampai narrative mode, dia itu terbuka sudah. Nggak ada yang ditutup-tutupi, jaim itu nggak ada, nangis sudah itu. Nah itu bahayanya, penelitian naratif itu bahayanya memang di situ, makanya ethicality-nya kan harus dijaga gitu ya. Etikanya, ada yang make up story ya. Gimana ini? Saya penasarannya gimana ya taunya kalau make up story gitu ya. Mungkin Pak Kiki atau yang nanya, gimana taunya Bapak itu? Kalau bayangan saya adalah ya kadang-kadang kan pada saat interview kan beliau berusaha untuk sopan biasanya kan. Ketika ada sebuah pertanyaan yang mungkin cukup sensitif, beliau mungkin agak ada kalimat yang menghindar atau gitu misalnya, itu yang kemudian bagaimana? Ya, jadi saya nambahi, memang kalau John Dewey mengingatkan pada kita, any narrative is selective ya. Itu yang ditekankan. Jadi memang kita yang menjadi turning point dan fruitful dalam kehidupan si partisipan. Jadi memang apa batasan kita? Karena naratif itu kan kita tidak menempatkan seseorang menjadi superhero atau diri kita sendiri menjadi superhero yang bisa menyelesaikan semua masalah pembelajaran di kelas. Jadi memang kejujuran ya, ethical issue yang harus kita hadapi di sini adalah kejujuran. Bagaimana kita menjaga kejujuran waktu diri kita sendiri waktu menulis autobiografi atau menggali kejujuran partisipan ketika kita menggunakan biografi. Nah itu tadi ada menciptakan sebuah frame ya, naratif frame yang bisa menggambarkan pengalaman yang manis pahit jatuh bangun tadi. Tadi memang keterbatasan naratif frame itu partisipan seperti terkotak oleh frame kita. Tapi saya juga memberikan naratif empty box. Jadi sebuah kerangka yang kosongan. Sehingga partisipan juga bisa menuliskan secara leluasa dengan tetap ada rambu-rambu. Jadi rambu-rambu itu tadi Pak Gigi yang sebut tadi bahwa memang fokusnya harus jelas. Oke. Mungkin saya menambahkan lagi. Justru bedanya naratif interview ini, saya bicara tentang naratif interview ya. Tadi kan ini ya, bagaimana sih biar mereka itu jawabnya jujur gitu ya. Kalau di semi structured gitu ya, semi structured itu kan jawabnya pendek-pendek. Jadi kalau orang itu masih kesadarannya itu masih tinggi gitu ya, tingkat alertnya itu masih tinggi. Kalau naratif interview, mereka tuh cerita orang tuh kalau sudah cerita udah panjang gitu ya, udah ini dia drown itu himself atau herself gitu ya. Jadi kalau sudah begitu, kalau sudah muncul naratif mode, ya itu sudah terbuka udah jendelanya. Dia itu bisa kita ambil kalau bahasa kita kejujuran, karena saya takut ya pakai kata kejujuran. Dia bisa jujur cerita ke kita tentang pengalamannya, tentang perasaannya. Nah, untuk menuju ke naratif mode-nya itu
skill dari seorang narrative interviewer, gimana sih caranya? Ya sama seperti terapis ya, terapis psikologi ya, seperti psikiatris, psikologis gitu ya, yang kita didudukkan. Biasanya kan kalau kalau konsultasi psikolog atau psikiatris kan duduk itu ya di kursi yang nyaman dengan lighting yang begitu, ambience yang seperti itu. Jadi dia mau menceritakan semuanya, dan kita harus jadi peneliti yang trustworthy juga. Kalau kita harus pastikan, yang pertama kita pastikan kita beri yang penting transparansi. Kita beri misalnya ada consent form, ada participant information sheet. Kita sampaikan nanti itu akan saya simpan baik-baik. Saya simpan di laptopnya saya encrypt sudah, datanya saya encrypt. Nanti namanya tidak saya sebutkan di laporan, namanya ini namanya pakai pseudonym, namanya Bunga bukan nama sebenarnya gitu ya. Sekolahnya juga nih sekolah Gunung Krakatau, nanti tidak saya sebutkan nama sekolahnya, tidak saya sebutkan, tidak akan ada konteks yang nanti akan orang bisa nebak. Oh, itu paling Pak Kiki nih kayaknya sih ngomong ini. Nah, tidak akan bisa muncul yang seperti itu. Jadi kita sebagai researcher harus bisa menjaga itu juga. Kita harus bisa safeguard, kita harus bisa menjadi trusty, kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, dan kita harus meyakinkan di awal gitu ya dengan berbagai itu tadi ya janji ya, tapi bukan hanya janji manis, memang janji beneran ini ya namanya riset. Nanti anonim, nanti datanya akan disimpan, dan ini hanya untuk kegiatan digunakan untuk kegiatan riset ini. Kalau nanti saya ingin menggunakan data ini untuk tujuan yang lain, saya pasti akan minta izin ke Bapak atau Ibu. Nah, itu. Kalau kita udah dipercaya gitu, insya Allah nanti tidak make up ceritanya. Nah, tadi kalau ini ada yang make up story, nah itu makanya kita harus reflexivity itu harus ada. Kita itu siapa? Yang partisipan kita siapa? Nah, gitu. Misalnya ya, kita dosen, kita wawancara mahasiswa. Ini ada power asimetri enggak gitu ya di situ. Ini kira-kira mereka jujur. Nah, gitu. Kalau yang seperti itu memang power dynamic, power asimetri itu sangat berpengaruh di narrative research. Gimana kita caranya nanti kita harus safeguard hal-hal seperti itu. Oke, monggo silakan. Terima kasih itu kita dari saya. Oke. Terima kasih atas jawabannya yang cukup gamblang dan mungkin mencerahkan ya sudah Pak Kiki, dan untuk Bapak Ibu yang lainnya juga. Dan ini setelah saya lihat sudah pukul 11.59, hampir jam 12 begitu. Bagaimana Bapak Ibu, saya tawarkan apakah forum ngobrol ini kita lanjutkan ataukah kita batasi waktu sampai jam 12 begitu. Kalau jam 12 berarti setelah ini kita selesai, tapi masih banyak pertanyaan yang muncul Mas Ian. Masih banyak pertanyaan yang ada di chat box. Itu bagaimana? Atau saya tawarkan ke narasumber banyak PR, masih memberi banyak PR ke Pak Yuda itu. Ada 6 poin. Saya kira ini PR kita semua. Ini kan provokasi para narrative inquirer. Terus terang waktu saya ujian proposal di UM itu 2016, salah satu penguji bilang, this is the first at UM. Ya. Jadi at least at UM katanya beliau begitu. Jadi artinya semakin lalu banyak teman-teman yang mulai merambah di wilayah itu, termasuk Pak Yuda sukses itu meyakinkan pembimbingnya untuk menggunakan narrative inquiry dengan molnya, ada Bu Lulu juga. Dan sekarang ada Bu Ulil dan beberapa teman. Dan berikutnya ada Bu Peggy mungkin sepertinya. Ya, artinya ini semakin banyak ya, alhamdulillah komunitasnya. Pintu kita. Terima kasih Bu berdua mempersiapkan kami untuk proposal. Terima kasih Bu berdua. Bu. Jangan khawatir Bu Peggy, kita punya justifikasinya. Ya, terima kasih, saya sudah catat semua Bu berdua. Nah itu Pak Yuda itu mungkin bisa sharing. 10 menit kok Pak Yuda, mungkin ada waktu untuk sharing. Ya, 10 menit untuk sharing-sharing boleh slide. Ya, belum habis tadi ya sepertinya. Kopinya nggak habis. Iya, saya tawarkan saja ke audiens dengan ke narasumber. Monggo kalau misalkan masih ada waktu kita lanjutkan, nggak masalah ya Bu Santi, gitu ya Bu Santi. Bu Santi sebagai 10 menit lagi boleh lah, 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Oke, boleh. Silakan. Mungkin saya berikan kesempatan untuk Pak Yuda yang sudah juga punya pengalaman untuk melakukan penelitian di naratif. Monggo Pak Yuda.
Terima kasih. Sebenarnya sih saya malu karena sebenarnya yang mengajar saya untuk naratif atau meracuni saya naratif inquiry itu adalah Bu Galuh sendiri. Kebetulan beliau, saya tadinya kuanti dengan topik yang sama dengan teknik SEM malahan. Tetapi di proposal saya diminta untuk mengubah menjadi kuali karena dirasa penelitian kuanti dengan topik saya itu tidak akan mampu menggali informasi yang mendalam terkait topik yang saya lakukan, yaitu mengenai penelaahan pemanfaatan MOL dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian saya nanya-nanya dan akhirnya disampaikan oleh Bu Galuh mengenai naratif inquiry. Disitulah saya langsung jatuh cinta dengan begitu banyaknya kemungkinan yang bisa saya dapatkan dengan pola naratif inquiry. Namun sejalan sama seperti apa yang teman-teman rasakan, di awal itu keraguannya adalah bagaimana convincing your promotor. Itu saja. Bagaimana sih sebenarnya meyakinkan promotor bahwa naratif inquiry itu memang sebuah metode penelitian yang sahih, yang bisa diakui dan bisa istilahnya kalau orang kuanti mengatakan atau orang positivisme mengatakan valid dan reliable hasil penelitiannya serta memiliki kemampuan generalized ability. Nah, itu kemudian kenapa saya men-share link yang saya sampaikan tadi, itulah yang saya kemudian pergunakan sebagai basis saya melakukan diskusi dengan promotor bahwa ada perbedaan cara pandang antara positivism dengan sosialisme atau kita orang-orang kuali dengan orang-orang kuanti. Pemahaman mengenai validitas itu sebenarnya boleh dibilang berbeda. Kalau kita kredibilitas, kalau mereka mengatakan valid, kalau mereka mengatakan reliable, kita dependability. Dan itu pun ada penjelasannya. Mungkin teman-teman butuh membaca itu sedikit untuk bisa meyakinkan diri sendiri dulu bahwa naratif inquiry itu benar-benar berguna atau istilahnya valid dan reliable. Bagaimana nanti generalized ability, bagaimana transferability-nya itu bisa dipahami dengan bacaan-bacaan yang sebenarnya sudah banyak disampaikan. Jadi yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah diri kita, bahwa kita ragu, biasanya keraguan itu muncul apakah hasilnya nanti itu valid atau tidak. Misalnya pertanyaan seperti yang disampaikan tadi, apakah hasil interview itu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan atau sebenarnya itu hanyalah sebuah cerita. Nah, hal-hal semacam itu juga sebenarnya terjadi kok di kuanti. Jadi ketika kita mengirimkan yang namanya kuesioner, belum tentu pengisi kuesioner itu benar-benar mengisinya dengan jawaban yang sesuai dengan realitasnya. Tetapi bagaimana asal centang ya Pak ya? Iya benar. Tapi bagaimana kita melakukan confirmatory proses? Jadi melakukan proses triangulasi atau proses konfirmatori kalau saya istilahkan, misalnya dari hasil naratif framework, kemudian di restory. Nah, di restory itulah kemudian kita melakukan proses istilahnya itu lalu menanyakan ulang kepada narasumber atau responden apakah cerita ini sudah benar atau tidak. Ya, itu dulu. Reconfirming ya. Nah, rekonfirmasi itu, proses rekonfirmasi. Nah, setelah proses rekonfirmasi, barulah kita kemudian membuat yang namanya rancangan interview atau semi structure interview. Dari situlah kita kemudian menggali lebih dalam untuk lagi sebenarnya untuk menggali benar nggak cerita yang disampaikan di itu di naratif framework itu sesuai nggak, sama nggak, konsisten nggak, aja nggak, yang begitu-begitu. Jadi kalau saya melihat naratif inquiry ini ada unsur seninya sendiri. Seni bagaimana meyakinkan promotor, kemudian seni bagaimana meyakinkan pembaca bahwa hasil yang kita sampaikan itu
apa namanya, dalam tanda kutip valid dan reliable. Saya juga melakukan proses yang namanya validitas instrumen. Saya menggunakan validator untuk instrumen. Saya menggunakan validator untuk narrative frame. Instrumen-instrumen penelitian itu saya validasi. Kemudian hasil-hasil interview hasil itu pun saya lakukan proses rekonfirmasi sebagai salah satu tahapan untuk memvalidasi isi. Jadi sebenarnya prosesnya, kalau ada yang mengatakan bahwa narrative inquiry itu subjektif, tidak juga, sebab semua penelitian itu sebenarnya subjektif. Kalau bagi saya bagi saya pribadi itu termasuk di kuanti dengan instrumen itu pun sebenarnya subjektif, sama saja. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan pembaca, bagaimana kita meyakinkan promotor bahwa hasil dari penelitian kita ini sahih. Itu saja sih sebenarnya yang mungkin perlu teman-teman yakinkan kepada diri teman-teman sendiri terkait pelaksanaan proses narrative inquiry. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sharing dan juga Bu Galuh, mungkin sebenarnya ada banyak informasi yang tidak tersampaikan. Mungkin bisa via chat-chatan. Biasanya Bu Galuh kalau diajak cerita ngobrol atau main ke rumah beliau itu akan banyak sekali informasi yang disampaikan. Dan juga akan ada banyak suguhan makanan di rumah Bu Galuh biasanya. Wah, kayaknya saya perlu nongkrong ini ke rumahnya Bu Galuh. Di rumah itu jadi dissertation center dulu ya. Iya Bu Galuh. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Galuh atau Bu Fitri mau menambahkan kembali? Saya menambah sedikit saja terkait dengan validasi instrumen. Ya, saya melakukan validasi instrumen saya sebelum mengambil data itu. Salah satunya ada di sini Bu Yanti Sri Rezeki. Terima kasih sudah menjadi validator saya. Salah duanya adalah dosen dari University of Washington. Saya meminta beliau dan beliau sangat terbuka untuk memvalidasi instrumen saya dengan banyak masukan, dan itulah salah satu cara peneliti kualitatif untuk memegang teguh kredibilitas dan kualitas dari penelitiannya. Gitu. Oke. Bu Fitri, ada? Kalau di tempat saya, kalau di IOM itu memang validasi dari instrumen dan lain-lain itu ada di ini. Kalau di tempat saya namanya first year FIFA, nah itu di situ nanti sama panel ya kita agak diedel-edel ya, agak dibongkar-bongkarnya di situ. Kalau yang saya yang validasi yang saya lakukan yaitu bahasa, dan lebih banyak di bahasa sih saya, dan juga reflexivity yang memang diminta untuk banyak muncul gitu ya di di naskah ini, di disertasi saya. Karena memang saya sebagai insider itu tadi. Kalau yang untuk lain-lainnya tidak sih, tidak. Nah, cuma itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya yang sangat terbatas, padahal banyak hal yang ingin kita bicarakan, termasuk saya sendiri. Saya sendiri punya banyak pertanyaan, tapi ternyata moderatornya pengen nanya, belum nanya, nanti aja ngobrol. Oke. Termasuk juga yang memfasilitasi Zoom, pertanyaannya tidak tercover pada akhirnya, milik Bu Santi gitu. Oke. Nanti dijawab langsung aja Bu Santi. Dijawab langsung. Mungkin saya ini, Ibu. Jawab Pak Yuda kayaknya. Mungkin saya ini, Ibu, saya kok kepikiran gini, kalau di Manchester itu ada grup narativis gitu. Kenapa kita? Karena kita kan awal gitu kan penelitian naratif ini. Boleh, kita buat. Jadi diinisiasi ya, yuk. Iya. Jadi biar kami ini yang masih mengalami kebingungan dan tidak punya tempat untuk tempat yang tepat untuk bertanya kepada siapa gitu. Mungkin kakak-kakak senior gitu bisa membantu kami yang sedang
tertua ya. Saya nih kakak tertua kan. Oke, gitu. Iya. Jadi Kakak bagaimana? pembina. Kakak Apa pembina. Pembina, oke. Kakak pembina naratif. Narativisme. Oke. Jadi pripun mau dibuatkan di grup Telegram atau di grup apa itu namanya WA? Saya khawatirnya Monggo, nanti silakan. kebanyakan grup gitu. Ya, silakan nanti Bu Ulil yang arrange bisa WA, bisa Telegram. Oke. Baik. Oke. Karena ini sepertinya akan banyak para narativis baru, newcomers of narativis gitu. Iya, Jadi iya, biar betul. bisa berguru dengan kakak-kakak senior Sharing ini ya, nanti. kita bisa sharing Ya, ya. nggih. Sharing ya. Betul. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini dan terima kasih yang tak terhingga saya tidak tahu bisa menyampaikan apa karena jujur untuk kedua narasumber ini kami tidak bisa memberikan apa-apa gitu karena beliau sudah senang sekali. Thank you for having Betul. Kita bisa sharing sama berbagi ya. Beliau berdua sudah sangat cukup dermawan mau meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita gitu dan kita punya banyak insight dari sini. Semoga apa yang kita menyangka Mbak Bu deh, menyangka ada flyer itu. Padahal saya ya udah rafu jam 10 janji ini cepet sekali. Setelah itu loh, kok ada flyer barang nggak ya? Lah ya itu. Iya. Itu aneh Bu, apa itu namanya untuk memunculkan, untuk mengakomodir semua potensi dan bakat itu. Kayaknya yang mau ditodong ini Bu Lulu Laila sama Pak Yuda Martin. Oh Saya boleh, kasih pengantar Mbak Lina. Lihatannya boleh ngobrol. Siapa yang monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk share dengan kita kami akan memfasilitasi mengadakan forum seperti ini. Jujur saja memang forum ini suka-suka gitu kan. Siapapun yang suka belajar monggo bergabung, siapapun yang suka berbagi monggo bergabung gitu. Jadi forum ini Bu Lil, gimana? tadi sempat ngobrol karena memang ini kan awalnya memang kegelisahan kita ya Bu yang sudah tidak ketemu dengan teman. Tadi mikir kalau misalkan next session dengan topik reflection atau reflective practice nanti kami masih mencari-cari dan sepertinya insya Allah akan berlanjut lagi kegiatan seperti ini masih dengan format yang sama. Siapa yang mau join langsung itu mungkin boleh, tapi nanti akan menyusul juga nanti. Iya, gitu. Ini forum ini memang kita gunakan, jadi kita berusaha untuk nge-zoom berkala, walaupun masih belum terjadwal dengan rutin gitu, untuk sebagai wadah untuk apa? Saling mengingatkan bahwa kita loh masih dalam masa studi gitu, dan juga saling memotivasi agar disertasi tetap berprogres seperti itu. Mungkin saya boleh sharing pengalaman saya waktu saya S3. Oke, monggo. Jadi di Manchester itu kita memang banyak komunitas. Kita sangat community based gitu. Jadi kalau di tempat kami namanya ini PGRSN ya, dari komunitas anak-anak yang kita bukan anak ya, komunitas mahasiswa S3. Jadi kita gantian sharingnya. Jadi ini loh riset saya, ini jadi kenapa saya tadi kan cerita teman saya gitu. Jadi memang kita jadinya tahu penelitian semua orang karena gantian sharing. Penelitian saya ini, saya sudah sampai sini, saya pakai metode ini, pakai apa misalnya conceptual theory-nya ini, conceptual framework ini, pakai theoretical framework-nya ini atau analytical framework-nya ini, atau saya ada masalah ini, mungkin ada yang bisa bantu. Jadi kita benar-benar ini sharing gitu. Jadi kita bisa saling mendapatkan ilmu juga gitu. Itu yang ini yang mungkin bisa diadopsi juga nanti. Jadi ketika salah satu di antara kita presentasi itu sekalian sharing juga dapat feedback juga nanti dari komunitas, dari teman-teman. Begitu kalau pengalaman saya. Oke, itu cukup menginspirasi. Gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau misalkan menghendaki adanya grup bisa kontak nanti bisa wapri saya di nomor saya, nanti akan saya buatkan grup biar kita bisa ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Gitu nggih? Itu. Jadi kita mencoba mengcopycat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Manchester United. Nanti ada fansnya Manchester City enggak ya ini? Iya. Saya kira kalau mereka punya football saya menambahkan sedikit.
Mbak Ulil, untuk Iya, komunitas itu memang sangat bermanfaat sekali, terutama untuk angkatan kami ya, di angkatan 2014 itu, di sini kita ada Bu Galuh dan Pak Yuda. Kebetulan kami membuat komunitas sendiri, dan memang kita membuat nama sendiri ya Bu Galuh, namanya kita Fighters, Dissertation Fighters gitu. Jadi along the way ketika kita menulis, mulai dari proposal, kemudian menulis dan menyelesaikan, alhamdulillah satu kelas itu kami bisa selesai semuanya, walaupun sampai pada batas terakhir, tapi itu memang sangat membantu grup itu, sebuah komunitas itu memang sangat membantu mengingatkan dan juga memberikan semangat bahwa Support ya yang penting. kita tidak sendiri ya Mbak Fitri. Betul. Gitu. Betul. Itu Liverpool itu ya? Sepak bola semua. You'll never walk alone, betul. You'll never walk alone. Bapak Ibu, mungkin sebelum acara kita akhiri bisa kita foto bersama dulu. Mumpung kita ada yang reuni gitu kan. Nah, kita abadikan. Iya, betul. Sebentar. Mbak Suci mau membantu untuk ini? Aku. Oke, Mbak Suci ya yang ambil foto. Oke. Ayo muridnya Bu Fitri, Bu Zakia, menampakkan aja. Muridnya Bu Kiki. Bu Kiki ya, Bu Kiki. Oke. Mohon kameranya Bapak Ibu. Mohon kameranya, monggo. Monggo action yang terbaik. Sambil pegang kopi, sambil pegang kue. Maaf, saya bermasker karena ini sedang di kampus ya Ibu. Ya, betul. Berikutnya mungkin Bu Lulu Bu yang sharing. Yap. Iya, saya menunggu Bu Lulu. Saya menunggu Bu Lulu lama sekali. Nah kan, banyak yang kangen, banyak yang merindukan Bu Lulu. Ada Pak Kiki, ada Bu Kiki di sini. Insya Allah. Oke. Mbak Galuh. Bagaimana? Yang bagian Kak Galuh? Kok tidak berasa? Sudah selesai. Sudah selesai. Mbak Suci sudah selesai. Sampai kering yang senyum. Sudah ya. Monggo saya kembalikan ke Bu Lina tadi yang sudah membuka, jangan sampai tidak ditutup kembali. Tidak ditutup, nanti pintunya ini. Ini sudah penutupan padahal. Belum. Dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya officially saya tutup ini Bu. Terima kasih Bu Galuh, terima kasih Bu Fitri, Bapak Ibu yang lain. Insya Allah forum ini akan kami teruskan karena melihat antusiasme kita semua sepertinya memang sangat membutuhkan forum-forum seperti ini. Dan kami khususnya yang sedang berjuang untuk bisa lulus karena sudah ada tidak ada kuliah dan pandemi ini, apalagi untuk emak-emak ini tantangan tersendiri Ibu. Jadi kesempatan membuka laptop dengan membuka panci itu ternyata lebih banyak membuka pancinya ya. Buka GoFood aja Bu. Karena itu saya sendiri mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Kami tidak bisa memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih lagi. Sama-sama, terima kasih. Thank you for having me. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang lain juga tidak kapok dan tunggu undangan kami lagi dengan topik yang lain, dan mungkin yang lain ketika kami WA untuk share. Mudah-mudahan juga bersedia, jadi saling berbagi. Sekian dari saya mewakili S3 Angkatan 2019-2020. Mohon doanya, mudah-mudahan tepat waktu dan tidak ada yang tertinggal. Amin. Banyak orang malaikat lewat kan mungkin ini ya. Ya, selamat berjihad. Tepat waktu. Amin. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Santi yang sudah memfasilitasi. Teman-teman seangkatan mungkin jangan lift dulu deh. Ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih Bu Galuh. Mbak Fitri. Pak Yuda, salam kenal. Salam kenal. Saya hanya baca disertasinya Bapak saja, baru kali ini ketemu. Sama ceritanya dari Bu Galuh saja. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membantu. Sangat baik kalau kita bisa bekerja sama dengan kelompok besar. Iya, iya. Monggo Bu, siapa tadi? Oke. Ada beberapa. Wes, luar biasa. Aku sing gawe tak tinggal ngalih. Temenan. Oh, saya jauh. Sing duwe gawe malah tas mulih iki piye? Sampai